Jika Yan terbangun, ia bisa menemukan selang infus yang terhubung dengan punggung tangannya. Cairan berisi obat itu sudah hampir habis, jadi Yan bergerak untuk melepasnya. Kondisi tubuhnya sudah terasa lebih baik daripada semalam, dan Yan bisa melihat telapak tangan serta lututnya yang terdapat luka gores sudah dirawat dengan baik. Juga pakaian yang ia kenakan sudah berganti dengan baju tidur yang bersih dan terasa nyaman. Bisa teringat ia bertemu dengan Taehyung sebelum jatuh tak sadarkan diri, namun tak bisa menebak apakah itu benar-benar sang suami atau bukan. Dengan gusar yang turun dari ranjang dan berpikir jika kemarin malam Taehyung benar-benar datang hanya untuk berkemas. Gadis itu membuka lemari pakaian dan masih mendapati semua barang-barang Taehyung masih tersimpan rapi di sana, hingga membuat Yan tanpa sadar merasa lega. Gadis itu kemudian berjalan membuka gorden kamar setelah menyadari hari sudah berganti pagi. Sinar matahari pada jam 6:30 pagi ini terasa hangat hingga mengundang Yan untuk keluar menuju balkon. Ia menikmati udara dari lantai 10 apartemennya, membiarkan angin dari atas sini membelai wajahnya hingga membuat kedua mata Yan terpejam untuk menikmatinya. Langkah kaki seseorang tiba-tiba terdengar mendekat. Belum sempat Yan berbalik, sepasang tangan sudah melingkari pinggang dan perut Yan di sana. Dari wangi tubuhnya, Yan sudah bisa menebak itu siapa. Aroma tubuh yang tercakapan telah menjadi candu baginya. Yan bergerak untuk bersandar pada dada bidang di belakangnya dan menyatukan tangan mereka. Kenapa turun dari ranjang? Suara lembut Taehyung menyapa dengan begitu dekat. Yan baru menyadari jika ia sudah merasakan rindu yang tersalurkan setelah mendengar suara itu lagi. Sensasinya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya dan gadis itu merasa terlindungi dengan keberadaan Taehyung di sana. Anginnya cukup kencang di atas sini. Demammu juga baru saja turun pagi buta tadi. Mari bertahan di sini sebentar lagi, pinta Yen, yang masih sangat menikmati momen pertemuan mereka. Terima kasih karena sudah datang. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika tidak ada kau tadi malam, gumam gadis itu. Taehyung tidak menjawab, melainkan makin mempererat pelukan mereka, karena takut Yan akan kembali jatuh sakit akibat angin pagi yang masih terasa dingin. Setelah beberapa saat kemudian, gadis itu tak lagi menolak saat Taehyung membawanya masuk ke dalam kamar dan meminta Yan untuk kembali di atas ranjang. Kau kemana saja selama ini? Kenapa tidak pernah membalas pesan dan tidak mengangkat telepon dariku? Tanya Yen. Aku tahu sudah bersikap egois dengan mengambil keputusan bercerai secara sepihak, tapi silent treatment yang kau berikan padaku ada hal yang kejam, lanjutnya. Jauh sebelum menikah dan masih menjalani status sebagai kakak dan adik, mereka sudah saling berjanji untuk tidak mendiamkan satu sama lain ketika sedang ada masalah. Boleh marah ataupun kesal, serta pergi menjauh untuk menenangkan diri, namun itu bersifat sesaat dan akan kembali lagi untuk saling bicara. Jadi Yen tak bisa percaya saat Taehyung melakukan hal itu untuk pertama kalinya pada Yen kemarin. Uma menyita ponselku, bahas Taehyung singkat namun sukses membuat Yen ingin mengumbar dalam hati akan kelakuan ibu dari Kim Taehyung itu. Pantas saja Yen kesulitan menghubungi pemuda itu dan merasa rugi, karena selama 3 hari ini sudah berpikir buruk jika Taehyung tak sudi lagi bicara serta bertemu dengannya. Aku juga ingin segera bertemu denganmu, tapi Uma terus menghalangi. Meskipun masih merasa kesal, namun di sisi lain Yen juga merasa lega karena mengetahui fakta jika Taehyung tak menghindarinya selama ini. Tadi malam aku khawatir sekali melihat keadaanmu. Gumam Taehyung sudah menyentuh lembut wajah Yen di sana, dan laki-laki merasa takjub akan gadis itu yang tak melakukan penolakan. Mungkin efek dari sakit yang membuat sikap Yen berubah menjadi luluh. Yen kembali teringat dengan kesialan yang ia alami seharian kemarin yang membuat bibir gadis itu refleks melengkung ke bawah. Kenapa? Tanya Taehyung sudah khawatir melihat raut Yen yang hampir menangis. Aku mungkin mendapatkan karma karena sudah menyakiti perasaanmu, Taehyung. Sela Uni bahkan menyebutku tak tahu diri karena menganggap aku sudah membuangmu begitu saja. Segala tuduhan yang selama ini saya layangkan membuat Yen bingung.
Wanita itu marah saat melihat Yen dan Taehyung bersama, menginginkan mereka untuk segera berpisah. Namun saat Yen memutuskan untuk menuruti ucapan seolah ia justru menuduh Yen hanya memanfaatkan Taehyung selama ini. Seolah apapun hal yang lakukan terlihat salah di mata wanita itu hingga membuat Yen bingung ia harus bagaimana. Tidak ada hal seperti itu, jadi jangan berpikir dan tidak. Lagi pula aku tidak pernah marah padamu, balas Taehyung. Aku bahkan sempat berpikir tidak ingin terbangun lagi pagi ini. Kemarin adalah hari terburuk yang pernah aku alami. Yen kemudian menceritakan apa yang ia alami dari pagi hingga malam menjelang sebelum berhasil pulang ke apartemen. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Yen yang masih mengalami sakit kepala menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, hingga lampu jalanan itu berhasil mengalihkan konsentrasinya. Gadis itu mengincar mendadak setelah menyadari ia hampir menabrak seekor anjing yang tiba-tiba melintas di tengah jalan. Mobil belakangan tidak bisa menghindari ikut menabrak mobil Yen. Gadis itu kemudian keluar untuk mencari solusi bersama, namun pengendara mobil di belakang yang ternyata seorang pria dan gadis muda itu dapat mendorong tubuh Yen hingga terjatuh dan mengeluarkan makian serta sumpah serapah. Yen sudah bilang ia akan bertanggung jawab dan mengatakan alasan ia melakukan dadakan, tapi pasangan itu tak mau mengerti dan terus saja memojokkannya. Hingga titik di mana Yen tak sanggup lagi untuk menahan semuanya dan mulai balik menantang. Merasa tak terima pengemudi pria itu mengancam akan membawa perlakuan Yen ke jalur hukum yang disambut tanpa gentar oleh gadis itu. Mendengar semua cerita sang istri menimbulkan rasa kesal dalam diri Taehyung. Andai saja saat itu ia ada di sana, Taehyung tak akan membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja setelah menyakiti perasaan Yen. Aku sudah merasa lebih baik sekarang, lebih tepatnya setelah melihatmu. Sebenarnya sekarang hanya kau orang terdekat yang aku miliki yang mau mendengarkan serta membelaku, ucap Yen. Bahkan ibuku sendiri, suara gadis itu saat tercekat mengingat sikapnya Choi yang berubah. Yen pikir perseteruan yang terjadi di antara ia dan Nyonya Choi hanya bersifat sementara. Namun nyatanya semakin lama semakin parah saja hingga titik di mana Yen tak bisa mengenali ibunya lagi. Kau tidak sendirian, masih ada aku di sini, ucap Taehyung mencoba untuk menghibur Yen. Yen menjawab dengan anggukan dan segera menyeka air matanya yang hampir terjatuh. Apa ini masih terasa sakit? Taehyung sudah menunjuk luka lecet di telapak tangan dan lutut Yen yang ia dapatkan akibat tergesek dengan jalan aspal saat pria asing pengendara mobil itu mendorongnya hingga terjatuh. Yen menggeleng pelan, sakit fisiknya masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit hati yang ia rasakan. Untuk sekarang gadis itu akan membiarkan air matanya jatuh mengalir, namun cepat atau lambat Yen pasti akan membalas perbuatan mereka satu persatu. Apa aku punya kenalan seorang pengacara? Aku harus menyelesaikan masalahku dengan pria asing itu, ucap Yen dengan perasaan yang sudah jadi lebih tegar. Akan aku tanyakan pada beberapa kenalanku, balas Taehyung. Yen membalas dengan anggukan. Oh ya, apa kau yang menggantikan pakaianku tadi malam? Tanyanya penasaran. Tentu saja, mana mungkin dokter keluarga yang melakukannya, balas Taehyung. Karena dokter keluarga Kim adalah seorang laki-laki, itu sebabnya Taehyung berkata seperti itu. Aku ini suamimu, jadi wajar kan jika aku membantu istriku berganti pakaian saat ia tidak bisa melakukannya sendiri, balas Taehyung sebelum gadis itu protes. Ya Taehyung, sebaiknya cukup sampai di sini dan jangan dipertegas lagi, pinta Yen dengan wajah merah. Merasa malu mengetahui fakta jika Taehyung sudah melihat tubuhnya tanpa terkecuali. Ibu ya, wajahmu memerah. Apa kau demam lagi? Tanya Taehyung dengan raut khawatir. Sebelum tangan pemuda itu berhasil menyentuh kening Yen, gadis itu sudah menangkapnya terlebih dahulu. Aku tidak apa-apa, ini hanya karena aku merasa lapar. Balas Yen tak nyambung. Lapar bisa membuat wajah seorang menjadi merah, kumam pemuda itu. Kalau begitu aku akan turun ke bawah dan memasak sarapan untuk kita berdua.
Tapi maaf jika masakanku tidak begitu enak dan berhasil menggugah nafsu makanmu. Atau kau ingin kita pesan makanan dari luar saja? Taehyung menawarkan. Pemuda itu teringat kembali Yen yang menolak makanannya dan berkata jujur mengenai kalian memasak Taehyung. Tidak perlu, aku akan makan masakanmu saja. Mengenai perkataanku waktu itu, jangan diambil hati. Aku hanya sembarangan bicara saja saat itu. Maaf jika kau merasa tersinggung. Aku tidak tersinggung, malah ingin belajar memasak lebih giat lagi agar kau bisa merasa puas dengan hasil masakanku, jawab Taehyung. Aku akan turun ke dapur, setengah jam lagi susul aku untuk turun ke bawah dan kita sarapan bersama. Lanjut Taehyung sebelum pergi meninggalkan kamar mereka. Ayo kita pergi ke sana ya Bu ya. Sentak Seola dengan ekspresi kusir dan kesal yang beradu jadi satu. Kemana? Tanya Taeso. Apartemen Choi Yen. Pinggangmu kan masih sakit, balas Taeso dengan santai. Aku tidak peduli, yang penting kita bawa putra kita pulang terlebih dahulu. Anak itu bahkan sudah menipu Kyuri dengan mengatakan akan pergi ke toko kue. Aku jadi merasa tak enak pada Kyuri. Beruntung gadis baik hati itu bilang jika ia tidak merasa kesal atas perbuatan Taehyung, Omel Seola. Ia tahu Taehyung ada di sana setelahnya Nyakim menanyakan apa yang sudah terjadi hingga Taehyung harus memanggil dokter pribadi keluarga mereka untuk datang mengunjungi apartemen. Karena ketika Nyakim menghubungi ponsel Taehyung maupun Yen, keduanya secara kompak tak ada yang menjawab panggilan tersebut. Taeso sudah menghela nafas dalam. Taehyung hanya pulang ke apartemen Yen dan ketahui Yen adalah istrinya. Kita tidak boleh terlalu mencuri urusan anak yang telah berkeluarga. Mereka akan segera bercerai. Untuk saat ini masih belum kan. Jadi kita tidak punya hak untuk mengganggu hubungan mereka. Kenapa kau selalu menutup matamu akan kenyataan Yen yang telah menyakiti perasaan Taehyung? Tanya Seola marah. Tidak ada yang tersakiti dan menyakiti baik itu Yen maupun Taehyung. Mereka sudah sama-sama dewasa dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, jelas Taeso. Bagaimana perasaanmu jika berada di posisi Choi Yen saat belum resmi bercerai, tapi ibu sudah mengenalkan aku dengan gadis lain? Setelah tersentakkan ucapan Taeso. Kenapa kau bicara seperti itu? Bagaimana perasaanmu jika tahu aku masih ingin memperjuangkanmu satu kali lagi, tapi mamaku tidak membiarkan hal itu terjadi? Lanjut Taeso tanpa mempedulikan batasan Seola di sana. Aku cuma bicara denganmu Taeso ya, sentak Seola. Kau hanya akan selalu memihak Choi Yen tanpa mempedulikan perasaan istrimu sendiri. Dengan perasaan terluka, Seola berjalan pergi meninggalkan Taeso di sana. Melihat kelakuan istrinya tersebut, Taeso hanya bisa menghela nafas lelah. Sampai sekarang ia masih belum mengerti mengapa bibi Choi dan Seola tidak bisa bersabar menunggu anak-anak mereka untuk mengambil keputusan. Meskipun Yen sudah menciptakan keadaan tak nyaman di antara hubungan mereka karena mendadak minta cerai, nyatanya Taehyung masih mau peduli dengan gadis itu. Baik Yen maupun Taehyung sedang tidak mau untuk membahas masalah tersebut secara kompak bersikap akur seperti biasanya. Karena Yenichin tidak masuk hari ini, gadis itu menghabiskan waktu seharian bersama dengan sang suami. Hanya hal simpel seperti makan bersama, memesan cemilan, mengobrol, bermain game, tidur siang, dan membersihkan apartemen. Tanpa sadar hari sudah menjelang sore dan Taehyung tampak menyiapkan tempat untuk mereka nonton film bersama di ruang tengah. Berikan sekalimpir untukku, pinta Yen saat gadis itu sudah duduk di sofa luas sembari mengenakan selimut hangat di sana. Sementara Taehyung masih sibuk di dapur untuk menyiapkan cemilan mereka. Suasana ruang tengah juga sudah berubah redup karena Taehyung baru saja mematikan lampunya hingga sumber cahaya hanya berasal dari layar TV. Di luar sana hujan juga sedang turun dengan derasnya, menambah mood mereka untuk menikmati waktu bersama. Kau belum sepenuhnya sembuh, jadi jangan minum bir dulu. Aku sudah membuatkan minuman coklat panas untuk kita. Taehyung menyerahkan salah satu gelas pada Yen yang segera terima oleh gadis itu. Coklat panas memang sangat cocok untuk dinikmati saat hari hujan
dan cuaca yang cenderung dingin begini. Lelaki itu juga sedang menatap beberapa keripik, kentang, dan juga buah potong di atas meja. Ingin nonton film apa? Taehyung menawarkan. Bagaimana kalau horor? Bahas YM. Tanpa bertanya sekalipun, sebenarnya Taehyung sudah tahu selera YM. Tapi ia menanyakan karena siapa tahu gadis itu berubah pikiran. Kau tidak pesan ayam goreng sekalian, Taehyung? Kebiasaan aneh YM selalu muncul, apapun genre filmnya. Makan ayam goreng adalah hal wajib. Taehyung bahkan tidak bisa menikmati makanannya ketika sudah dihadapkan dengan film horor. Lain ceritanya jika itu film romantis. Taehyung bisa melakukan banyak hal, bahkan tersenyum di sepanjang film, sementara Ian pasti akan ketiduran karena merasa itu membosankan. Ayam gorengnya sudah dalam perjalanan, kita tunggu saja, balas Taehyung. Beberapa saat kemudian mereka sudah larut dalam tontonan. Di pertengahan film, setelah menghabiskan setengah porsi ayamnya, Ian tampak terdiam menikmati film sembari bersandar dan memeluk lengan Taehyung dengan nyaman.